Hari ini Karisma mau bawain buku apa nih? Mau cerita buku apa? Aku baru kenalan dengan buku karya Mirawe. Itu udah penulis lama ya. Udah dari tahun 70-an kayaknya. Udah ada yang difilmkan juga. Tapi aku baru baca sekarang. Mungkin dulu pernah baca tapi aku lupa sama sekali. Judulnya apa tuh, Kak? Bulan ini aku baca 2 buku. Tapi aku baru yang terakhir aja deh aku ceritain ya. Yang terakhir itu aku baca Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi. Itu bukunya terbitan pertama itu tahun 79. Jadi dia diterbitkan ulang sama Gramedia tahun 2010. Terus tebalnya 248 halaman. Tapi aku curang. Aku nggak baca. Aku dengerin di Storytel. Tapi kalau mau baca ada di Ipusnas. Jadi bisa cari di Ipusnas. Atau kalau punya Gramedia digital juga bisa di sana. Gitu. Jadi banyak pilihan untuk mengakses ya, Kak ya. Di Ipusnas, Gramdi, Storytel. Sekalian ini kita tanpa endorse dari pihak manapun ya, cuma ngasih tahu aja. Kita lagi dengerin. Siapa tahu ya. Siapa tahu di endorse. Yes. Membuka kesempatan endorse besar-besarnya. Baik dari media, buku, ataupun dari kacamata, ya kan? Nah, ya elah sampai snack ciki juga gue mau endorse. Nah, terus lanjut dong Kak, Mirawe ini gimana? Ya oke. Jadi ceritanya, jadi dimulai dengan jadi ceritanya. Nah, ini kan ceritanya cerita zaman tahun 79, maksudnya ditulis tahun 79 terbit pertama, tapi kan diperbaharui di 2010. Nah, waktu membaca itu aku sebenarnya agak nggak menyadari ada beberapa hal tuh diupdate. Ini kisahnya dimulai pertemuan di bandara antara seorang pria bernama Leo dengan seorang wanita bernama Melia. Mereka itu kira-kira waktu itu berumur 18 tahun. Terus si Leo ini ceritanya pulang dari Sydney. Dia lagi liburan kuliah kan. Terus si Melianya lagi nganterin tetangga gitu. Tapi ternyata mereka punya punya masa lalu. Kalau yang lain ada yang pernah baca buku ini enggak? Enggak, aku nggak suka Mirawe. Oke. Kalian pernah baca buku Mirawe nggak sih atau nonton filmnya? Aku pernah baca buku Mirawe tapi aku udah lupa. Cuma ya kayaknya tahun itu memang nama Leo itu umum ya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada lagi nama Leo. Sama warga T juga pakai nama Leo berapa kali. Nah, singkatnya ya, kalau mau tahu ceritanya ya, kalau sekarang kan kalian mungkin tahu Dylan ya. Si Leo ini kira-kira Dylan versi dewasa gitu loh. Versi 70-an tapi versi dewasa gitu. Jadi walaupun kalau si Dylan kan anak SMA, ini tuh ceritanya mereka mulai kenalan tuh dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Jadi ceritanya mereka kelas 1 SMP kenalan. Si Melia ini anak baru. Kalau di Dylan kan Melia. Yang ini Melia. Ini Melia sama Milea. Betul. Kalau ini si Melianya anak baru ceritanya di sekolahnya waktu kelas 1 SMP gitu. Si Leonya langsung kayak tertarik ya. Tapi modelnya kalau tertarik cowok itu malah jadi jahilin gitu kan. Jadi jahat, jadi apa sih, nyebelin lah gitu. Sampai kelas 3 SMP akhirnya nih mereka kayak mau jadian nih. Si Leo ngajakin si jadi Melia kan. Melia buat merayakan ulang tahun Melia yang ke-14. Tapi itu hari Minggu. Si Melia ini anak baik-baik sebenarnya, dia tinggal di asrama kan. Dia bilang nggak bisa, di asrama nggak boleh keluar hari Minggu gitu. Udah kamu kabur aja manjat tembok gitu kan. Pokoknya aku tunggu, kalau kamu nggak datang juga aku bakal nunggu gitu lah kira-kira. Singkat cerita, mereka jadilah pergi tuh kan. Tapi pas pulang-pulang ketahuan. Terus agak sebenarnya teman-temannya pada menyoraki mereka gitu karena kayaknya kan ya anak SMP gitu kan, anak ada yang jadian gitu kan disorakin gitu. Didukung sebenarnya sama teman-temannya, tapi tuh pihak sekolah takut kalau nanti itu jadi contoh buruk gitu. Si Leonya ini juga ceritanya anak berandalan sih. Gimana ya? Ya
kayak apa, ganteng tapi suka bikin keributan gitu-gitu loh. Bener-bener yang kayak model Dilan gitu sih kalau aku bayanginnya ya. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Makanya dia dikirim sama bapaknya ke Sydney buat lanjutin sekolah gitu. Nah, setelah itu kan cerita umur 14 tahun tuh. Baru mereka ini ketemu lagi umur 18 tahun kan, ketemu di Jakarta kan. Si Melianya sedang kuliah Fakultas Kedokteran tingkat 1 ceritanya. Nah, ini sebenarnya masih awal banget ya. Akhirnya mereka kayak bersambung kembali gitu. Udah kayak si Melia berjanji akan menunggu Leo lulus dari Sydney gitu. Leonya bilang, bener ya, kamu harus kirim surat ya sama aku gitu. Oke gitu. Nggak taunya baru 2 bulan gitu si Melianya kagak kirim surat dong. Jadi mau ngomong Dilan, si Leonya kan heran kan, ini kenapa ini nggak datang-datang surat gitu. Totonya akhirnya datanglah surat yang bilang Melia akan menikah dengan pilihan ayahnya, rekan bisnis ayahnya gitu. Widih, masih muda udah nikah. Iya, masih tingkat 1. Sama kakek-kakek umur 67 tahun jangan-jangan. Enggak gitu banget juga. Tapi ceritanya salah background cerita tuh, ketuker tuh ceritanya. Tunggu dulu, itu belum apa-apa. Itu di situ aku masih bacanya oke gitu. Baru ini ada titik di mana si Leonya bilang gini, wah si Melia udah nikah, jadi gue ngapain lulus dong, gak ada yang nungguin gue. Dan dia memutuskan untuk menghancurkan hidupnya dengan cara tidak menyelesaikan sekolahnya. Terus kalau misalnya pembelaan dirinya adalah kan si Melia yang bikin aku jadi kayak gini gitu. Pokoknya ngeselin banget deh. Gitu. Pas 3 tahun kemudian itu akhirnya dia pulang tuh, walaupun tidak membawa ijazah, tapi karena bapaknya meninggal kan. Tahu-tahu si bapaknya si Leo ini juga ternyata rekan bisnis namanya Ridwan, suaminya si Melia itu. Jadi datang juga nih suaminya sama bapaknya, sama si Melia salah kan. Waktu pemakamannya gitu. Pas Berarti memang suaminya Melia lebih tua dari Melia dong? Ya iya tuh. Tapi dikasih tahu nggak beda umurnya? Tahu persisnya tapi nggak dibilang 67 tahun pokoknya ya. Oh gitu, oke. Nggak setua itu gitu loh. Maksudnya masih kinda ya nggak sekakek-kakek itu juga gitu. Kan rekan bisnis. Rekan bisnis kan bukan berarti harus yang muda-muda banget. Siapa tahu waktu itu umur 25 tahun kan Melianya masih 18 gitu loh. Masih muda. Nah, yang anehnya ya di situ si Melia kan nggak tahu ya kalau si Leo itu akhirnya memutuskan drop out dan tidak melanjutkan kuliahnya gitu ya. Dan di situ posisinya rumah yang tadinya punyanya ayahnya si Leo itu udah diakuisisi sama si Ridwan. Jadi malahan si Ridwan sama si Melia tuh tinggal di rumah bekas si Leo gitu. Terus ini udah event terpisah, bukan pada hari pemakaman lagi, udah hari berikutnya gitu si Leo datang tuh ke rumahnya si Melia. Waktu itu tapi si Ridwan nggak di rumah, hujan-hujan gitu. Yang anehnya ya, si Melia bukain pintu, nyuruh masuk, diajakin pergi. Ya sebenarnya nggak semulus itu sih, adalah kayak kenapa sih kamu nggak mau gitu-gitu loh, kayak si Leonya tuh rada-rada maksa gitu kan. Terus ya udah si Melianya mau aja gitu pergi. Kayak kupikir ini bau-baunya kok jadi ceritanya bakal ada perselingkuhan ya gitu. Udah, wah aku pikir ini nggak bagus ini kayak gini ceritanya, aku lanjutin nggak ya gitu. Akhirnya aku lanjutin sih sampai selesai dan aku kesel. Tau nggak kesel ya? Kenapa? Tau nggak kenapa kesel ya? Kenapa? Enggak. Karena ceritanya mirip sama cerita buku yang kubaca sebelumnya. Ujung-ujungnya tuh cerita balas dendam. Terus cerita ada pria berkelakuan aneh. Terus yang kalau aku mau spoiler sampai habis ya, happy ending buat si Leo. Ngeselin banget kan sebenarnya. Bagus. Kok malah happy ending? Maksudnya jadi intinya happy ending lah. Untuk si Leo, apakah untuk Melia? Untuk si Leo. Aku nggak tahu sih. Jadi happy endingnya gini sih. Ternyata ya waktu mereka bertemu di umur 18 tahun itu kan mereka ceritanya nginep di puncak. Terjadi sesuatu. Nah, di situ tuh
si Melia nikah sama orang lain itu bukan semata-mata karena disuruh ayahnya, tapi dia hamil. Terus tapi si Leo nggak dikasih tahu itu bapaknya, anaknya. Aduh, ini ceritanya pokoknya drama banget, sinetron banget gitu loh. Ini Jadi aku spoiler gimana? abis. Jadi Jadi ya bagaimana kalau pendapat Kakak tentang novel ini, apakah layak dibaca oleh umur sekian atau apa? Atau ini saya tadi buku Rija buat udah nggak suka Mirawe ya, gitu. Dari Karisna dulu menurut Kakak ini ini pokoknya buku buku orang sebenarnya menurutku harusnya ada warning kali ya. Umur 18 tahun ke atas atau pokoknya ini buku orang dewasa banget menurut aku sih. Nggak apa aku sebenarnya agak kaget sih karena aku pikir ini kan cerita tahun 79 pertama kalinya gitu loh. Tapi ternyata nggak lebih baik dari buku-buku Metropop zaman now gitu. Tapi aku pikir lagi gini, apa jangan-jangan gua aja selama ini yang nggak pernah baca buku ya gitu. Maksudnya aku kan memang jarang ya baca buku fiksi ya, dan ya nonton film juga dulu adalah catatan si boy atau apa gitu, tapi masih nggak gitu inget juga itu ceritanya apa sih, gimana sih. Setelah sekarang gitu ngebaca Mirawe ini aku pikir kayaknya cukup deh, 2 buku ceritanya sama, kira-kira intinya balas dendam, terus orang-orang yang ya itu yang aku paling nggak suka tuh si Leo yang menyalahkan si Melia karena Melia kawin sama orang, maka gue boleh menghancurkan hidup gue. Itu salah lu Melia gitu. Buset deh gitu. Si Melianya juga aneh. Dia udah nikah nih. Dia bilang dia nggak bahagia sih. Tapi dia ceritanya mau orang baik-baik kan. Dia tetap setia dengan suaminya gitu. Tapi dia tetap mau aja gitu diajak-ajak pergi sama si Leo yang jelas-jelas belum move on gitu. Gitulah. maksudnya dari sebetulnya pesan moralnya apa Kak kalau menurut Kakak? Ya kan maksudnya buku ya apalagi Kalau mau teman-teman pesan kita moral mungkin intinya sih kalau kita di posisi Leo biar tahu gitu ya kali lo tuh jangan konyol kayak gitu deh nyalain orang gitu kali ya. bisa jadi ya Kayaknya Tapi bukunya nggak ada pesan moralnya deh. Ini cuma karena untuk membuktikan bahwa cinta sejati itu udah melewati segala tantangan, halangan, hambatan, rintangan, tapi tetap at the end mereka balik lagi gitu kan? iya tapi ngeselin. Tapi jadinya sama Melia kan? Iya janji emang palsu banget jadinya sama tapi Melia. Iya, ini Widih, Balik tipikal kok, ini pantesan. tipikal Margate apa tuh namanya? tapi kenapa dibilang Margate bagus? Mirawe. Mirawe, Tapi tipikal duo, kok, duo tipikal. itu. Kenapa sih dibilang bagus? Aku jadi bingung dan aku mikir Ya gini, ini karena banyak difilmkan. konflik, karena banyak apa sih Karena banyak drama. mengoyak-ngoyak emosi gitu. Tapi udah gitu ya ceritanya tuh tokohnya tuh yang hidupnya tuh bener-bener nggak mencerminkan hidup orang baik-baik gitu loh. Aku tuh jadi kayak mikir ini kok ternyata di Indonesia ini diterima ya cerita kayak gini itu difilmkan segala gitu loh. Maksudku kemana aja aku selama ini gitu. Aku nggak tahu ada buku yang bahwa buku itu banyak yang seperti itu gitu loh. Itu kayaknya Kayak buku-buku di jalan gitu Carmilla ya. itu Kakak tahu Carmilla nggak? Mia Enggak juga. Margate. Camilla Margate Itu aku kan dia nonton menikah film. dengan pemerkosanya. Ngeri Iya. banget itu. Terus dia nikah Impossible. sama pemerkosanya. Iya. Terus akhirnya jadi true love. Oh my god. WTH banget itu, WTH banget. Emang gambar apa kayaknya film-film yang tahun itu gitu semua ya 80-an. Iya, ada berapa itu kok, berapa aku ingat Margate juga ada berapa yang kayak ya dia pokoknya dia dipaksa terus akhirnya tapi ya lama-lama jadi cinta. Jadi kayak gini loh. Kayak kalau di film Korea kan pasti kalau nyium nggak pakai konsen kan? Pasti Yap. dicium gitu kan, nggak nanya dulu gitu, mau nggak kamu dicium tiba-tiba gitu, cinta sejati blung-blung-blung gitu. Nah kalau di Margate Mirawe itu semacam buktinya si cowok itu saking emang nggak bisa menghentikan cintanya, Lepaskan. ada berapa kasus ya minimal itu diperkosa. Ceritanya Gitu. Ada satu lagi novelnya, jadi pasangan dokter nih, suami istri, terus menikah karena nggak cinta, karena sama-sama dokter, jadi mereka untuk terah keturunan gitulah ya. Terus si cowoknya selingkuh sama adik istrinya, tau nggak? Udah gitu hamil kan. Terus si adik istrinya ini menikah sama dokter, kan dokter semua ceritanya, rekanan kakak dan abang iparnya ini untuk menyelamatkan nama semuanya.
dan mereka masih live happily ever after as a big family. Memuakkan sekali itu. Luar biasa. Tapi mungkin Itu kan kalau masih memang harapan palsu ya. ya tapi kalau memang semuanya begitu kan sepertinya memang ada nggak tahu ya, ada musimnya kali. Hah? Ya nggak sih? Iya, ada Ya semua musimnya kayak memang. gitu. Tapi kayaknya gini Gitu. sih, karena itu novel, nggak tahu ya, mungkin karena kita sekarang orang tua ya, kita jadi Beda lebih ya. kritis gitu, dan lebih kayak relate kan, karena gue nggak mungkin mau kawin sama kejadiannya kayak gitu ya. Tapi buat orang tuh kayaknya dianggap cuma sekedar hiburan, dan kayak semakin intriknya semakin banyak gitu, jadi wah seru aja gitu, tapi nggak nge-relate gue kalau kejadian kayak gitu kayak gimana gitu. Dan karena cowoknya itu mau dia drop out kek, mau dia apa kek, itu semua latar belakangnya ada satu kesamaannya, Ganteng. ganteng Iya. luar biasa. Jadi itu semua dimaafkan. Coba Yep. kalau cowoknya jelek, Ganteng, anak orang Gitu kaya. doang. ganteng anak Nggak orang kaya, funny. pokoknya udah Dia udah deh. nggak kaya Kayak lagi ceritanya. iya, tapi dia tuh kayak mental pangerannya tuh tetap ada gitu. Jadi mungkin pembaca pikir, ya gitu cowok-cowok di sekitar gue mana ada yang kayak gitu. Jadi tetap aja terbuai gitu, kayak wah gitu. Tapi ya Mungkin. aku udah deh baca 2 novel Mirawe yang ceritanya 11-12, udah cukup kayaknya, aku nggak akan baca lagi deh yang kayak gitu. Aduh, mendingan gue baca Keluarga Cemara deh. Iya Kak, Cemara betul, mah betul. baik-baik. Iya betul, Iya. nggak ada yang faedahnya. Beda lah ya. Ada faedahnya. Beda. Bagus. Ini sama Aku akhirnya mau mulai membaca buku Keluarga Cemara, saking aku udah merasa kayak kayaknya gue salah genre, emang nggak di romance gitu ya. Udah deh baca buku Keluarga Cemara aja gitu. Bahkan drakor pun kayaknya aku nggak, mungkin karena aku nggak tonton sih kalau udah genrenya kayak gitu ya. Nggak pernah sampai ini apa sih gitu, kayak kayak di mana letaknya. kalau Tapi dulu ini ada juga kredit loh. buku, udah habis loh itu buku. Enggak, Kenapa, tapi Kal? mungkin itu ini juga loh ya. Kadang-kadang kita relate sama kebudayaan kita sendiri gitu, sama itu tuh bahwa itu buku Indonesia gitu. Mungkin kadang-kadang kalau sebenarnya kita baca hal yang mirip, tapi misalnya buku Eropa atau buku Amerika, kita lebih bisa nerima. Tapi Ya karena iya. itu tuh Indonesia gitu, kayaknya kok Bisa jadi. Itu kayaknya pertanyaanku bukan juga kita kayak, ini banget di gitu kan. Indonesia. Iya bisa jadi tuh. Ya, tapi ya namanya buku ya, artinya kemungkinan besar di zaman itu memang itulah kisah yang gaya bercerita, gaya drama yang sedang hot-hotnya. Ya, Oke. kayaknya dia ngikutin Danielle Steele, siapa kayak gitu-gitu loh. Yes, Yang Danielle banyak Steele. yang banyak Yes. intrik-intriknya Sydney Sheldon atau siapa, aku nggak baca sih. Ya, jadi Cuma sebenarnya kayaknya gini ya, gitu sih. aku Sydney mau Sheldon nggak disclaimer gitu. aja, aku bukan bilang buku Mirawe jelek. Aku cuman bilang ternyata aku nggak tahan dengan genre cerita seperti yang aku baca dari 2 buku Mirawe yang itu gitu. Maksudnya aku nggak mau juga bilang bahwa itu jelek, enggak, bagus sih, bagus, buktinya gue baca sampai selesai kan, dan itu tuh bener-bener kayak bikin emosi jiwa yang wah ini kenapa kayak begini, yang gitu-gitunya masih oke lah gitu ya, tapi bener-bener ceritanya kayaknya cukup, aku udah kayak udah cukup lah. Nggak kuat gua. Gitu. Oke, kayaknya dari aku gitu aja deh. Oke deh, kita berlanjut. Silakan pada buku kedua, silakan Rijo Tobing, mangga.